Selamat datang kepada seluruh jemaat dan simpatisan di Kebaktian Streaming GKI Denpasar. Jika saudara memerlukan informasi kegiatan pelayanan GKI Denpasar, silakan menghubungi kantor sekretariat gereja di nomor telepon 0361 264 508. Juga melalui website GKI Denpasar atau lewat warta digital yang dikirim melalui WA. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mendaftarkan nama dan nomor WA-nya di link GKI. Berikut warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kebaktian umum hari ini dilayani oleh Penatua Maureen Christie dengan tema keluarga yang saling menjaga. Jadwal pelayanan konsultasi Pendeta Yoel Ang dikarenakan kondisi saat ini, maka bagi jemaat dan simpatisan yang ingin mendapat pelayanan pastoral dapat menghubungi Pendeta Yoel Ang secara online di nomor 0823 6644 6633. Terima kasih. Bagi jemaat yang hendak memberikan persembahan kebaktian streaming dapat melalui 1. Memasukkan ke kotak persembahan di sekretariat gereja. Yang kedua, transfer ke rekening GKI Denpasar. Yang ketiga, jika menggunakan QRIS bisa melalui OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain. 5. Gerakan Kemanusiaan GKI Denpasar tanggap COVID-19 masih terus melakukan kegiatan kasih bagi jemaat dan simpatisan yang ingin berpartisipasi membantu ataupun yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi Majelis Bidang Kesaksian dan Pelayanan dengan Penatua Dapa Dokobani dengan nomor HP 0818 637848 dan Penatua Niwayan Sudiani di nomor HP 0812 3965 0018. Tuhan memberkati. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara yang telah turut serta dalam kebaktian streaming GKI Denpasar. Selamat beribadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita,
dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini merupakan minggu pertama bulan keluarga GKI Denpasar. Dan mengawali minggu pertama dalam bulan keluarga ini, saudara, bersama kita akan menggumulkan sebuah tema, yaitu keluarga yang saling menjaga. Saudaraku, hari ini kita akan belajar bahwa ternyata salah satu cara untuk menjaga keluarga kita adalah dengan berkomunikasi. Dan tentu saja saudara, berkomunikasi itu harus dua pihak. Baik itu satu yang berbicara dan yang satunya lagi mendengar. Dan dua pihak ini harus saling bergantian. Tidak hanya bisa satu saja yang berbicara atau hanya satu terus yang mendengarkan. Dan saudara, kenapa berkomunikasi menjadi sesuatu hal yang penting, menjadi cara kita untuk menjaga keluarga? Karena saudara, dengan berkomunikasi, kita jadi semakin memahami kondisi keluarga kita. Kita semakin menjaga relasi antar anggota keluarga kita. Dan salah satu nats firman Tuhan yang akan mendasari kita dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 7. Dan engkau, anak manusia, Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikankah sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa pengakuan dosa. Tuhan, jika kami kembali merenungkan hidup yang sudah kami jalani, ada begitu banyak hal yang kami lakukan dan lewati. Namun seperti pujian kami tadi, sudahkah yang terbaik kami berikan kepada Tuhan? Kami mau menyadari Tuhan, bahwa kami belum memberikan yang terbaik dari diri kami kepada Tuhan. Karena kami kerap kali hanya memuaskan diri kami semata. Kami pun acap kali tidak menjaga apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Mungkin saja keluarga yang Tuhan titipkan tidak kami jaga dengan baik. Kami justru menyia-nyiakan mereka. Kami tidak menghargai usaha mereka. Kami tidak menerima mereka, dan tanpa kami sadari, kami melukai hati anggota keluarga kami dan melukai mereka, melukai orang lain. Ternyata juga melukai diri kami sendiri, dan terlebih kami melukai hati Tuhan. Hari ini Tuhan, kami datang untuk memohon pengampunan Tuhan. Bila kami menjadi pelaku yang sering kali melukai anggota keluarga kami dengan pikiran, dengan tutur kata,
dengan tingkah ujar kami. Tuhan, kami datang untuk memohon pengampunan. Dan jika Tuhan saat ini kami adalah korban yang seringkali terluka secara fisik maupun secara psikis dalam keluarga kami, Tuhan kami mohon, Tuhan beri kami hati yang besar untuk mengampuni, seperti hati Tuhan yang tak pernah jemu untuk mengampuni kami. Ini doa pengakuan, sekaligus juga doa permohonan ampun kami. Di dalam Kristus, kami memohon pengampunan. Amin. Saudaraku, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari kitab Yehezkiel pasal 33 ayatnya yang ke-11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menampung permohonanku kepada Yang Maha Benar, yang bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Saudaraku, sebelum kita belajar akan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Tuhan, hidup kami sungguh indah.
karena kami dipunyai dan mempunyai Tuhan yang maha baik. Kami bersyukur karena minggu ini kami kembali diberikan kesempatan untuk beribadah. Dan dalam ibadah ini, kami mau bersama-sama meneduhkan hati dan pikiran kami untuk fokus pada firman Tuhan. Tuhan, di masa pandemi ini yang membuat kami masih ibadah di rumah, kami menyadari ada begitu banyak hal yang bisa menjadi gangguan kami, yang mengganggu kami untuk konsentrasi memahami firman Tuhan. Tapi saat ini biarlah Roh Kudus yang menguasai setiap kami, supaya kami dapat fokus untuk beribadah. Kami pun dapat memahami dan mengerti akan firman-Mu, dan kami pun dimampukan untuk menerapkannya dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga yang kami kasihi. Ini doa kami Tuhan, bersabdalah bagi kami semua. Kristus, tolonglah kami. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yehezkiel pasal 33 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Berbunyi demikian. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Saudaraku, demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. It's smarter to travel in groups.
Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dari video yang barusan tadi kita saksikan, sebenarnya ada begitu banyak hal yang bisa kita maknai, ada begitu banyak hal yang bisa kita refleksikan. Namun ada satu hal yang kita mau refleksikan sama-sama dari video tadi, yaitu soal saling menjaga. Dan saudara, saling menjaga dapat terlaksana ternyata ketika adanya saling komunikasi. Saudara perhatikan di video tadi, ketika ada bahaya yang mengancam, entah itu yang dialami oleh kumpulan penguin, kumpulan semut, kumpulan kepiting, tapi ketika ada komunikasi yang terjadi di antara mereka, artinya ada yang berbicara, ada yang mendengarkan, dan mereka sama-sama bergerak, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka bisa saling menjaga, mereka aman, dan mereka selamat. Namun saudara, bisa Anda bayangkan jika ada bahaya, ada yang bicara, tetapi yang lain tidak mau mendengarkan. Artinya komunikasi di antara mereka tidak berjalan dengan baik. Kira-kira apa yang terjadi? Kemungkinan besar yang terjadi adalah kekacauan. Dan kemungkinan besar lainnya yang terjadi adalah akan adanya korban. Karena apa? Karena mereka tidak saling menjaga satu dengan yang lainnya. Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bukan hanya dari video tadi kita mau belajar untuk saling menjaga, pentingnya menjaga dengan berkomunikasi. Tapi dasar dari kita mau saling menjaga itu muncul seharusnya dari dasar firman Tuhan yang barusan kita baca tadi. Yehezkiel pasal 33 merupakan pesan Tuhan kepada Nabi Yehezkiel pada saat itu. Tapi juga untuk kita semua. Dan saudara, pesan Tuhan yang disampaikan dalam bacaan hari ini khususnya di ayat 7 setidaknya ada 3 poin besar. Poin yang pertama adalah ternyata Tuhan menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Artinya saudara bahwa sebagai nabi Allah, Yehezkiel juga dipercaya oleh Tuhan, diberikan peran yang penting, diberikan tanggung jawab yang besar sebagai penjaga bangsa pilihan Tuhan, penjaga kaum Israel. Tapi bukan hanya sebatas penjaga saudara. Karena saudara, hal yang kedua, Yehezkiel juga harus ternyata mendengarkan firman daripadaku. Mendengarkan firman Allah maksudnya. Bahwa ternyata saudara, poin yang kedua yang harus dilakukan oleh seorang penjaga adalah bukan hanya jadi penjaga kawanan, bukan hanya menjadi penjaga kaum, tapi dia juga harus mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang seringkali akan menjadi batas, aturan, pedoman, dan hal-hal yang dikehendaki Allah untuk nantinya diketahui dan ditaati oleh umat Israel. Dan saudaraku, mendengarkan firman Allah, poin kedua yang menjadi pesan yang penting, ternyata juga adalah cara Tuhan untuk mendidik Yehezkiel untuk bisa berkomunikasi dengan Allah, mendengarkan firman Allah. Supaya saudara, Yehezkiel nantinya bukan hanya menjaga relasinya dengan bangsa Israel, tapi terutama ia juga menjaga relasinya dengan Tuhan melalui mendengarkan firman Allah. Saudara, bukan hanya mendengarkan firman Allah. Poin yang ketiga yang menjadi pesan yang penting dalam bacaan ini juga adalah Tuhan katakan kamu bukan hanya mendengarkan, tapi kamu juga harus peringatkan mereka demi namaku. Itu poin ketiga di ayat 7 yang penting. Maksudnya apa saudara? Maksudnya bahwa apa yang menjadi pesan firman Tuhan yang tadinya didengarkan oleh Yehezkiel ternyata bukan hanya untuk Yehezkiel semata. Ketika Yehezkiel menerima pesan itu bukan langsung selesai. Tetapi firman itu seharusnya diperingatkan, artinya disampaikan, harus dikomunikasikan kepada mereka, kepada orang-orang Israel. Dan saudaraku, hal ini dilakukan tentu untuk menjaga kepercayaan Tuhan kepada Yehezkiel
Ketika Yehezkiel sebagai seorang penjaga umat Tuhan, bahwa dia adalah komunikator Allah kepada bangsa Israel. Tapi di sisi lain juga saudara, supaya menjaga umat Israel, supaya mereka juga tahu, supaya mereka juga paham tentang firman Tuhan, tentang Allah yang mereka sembah. Dan saudaraku, apalagi dalam bacaan dikatakan peringatan harus disampaikan demi nama Tuhan. Hal ini menjadi catatan untuk Yehezkiel bahwa ketika dia menyampaikan firman dan orang banyak mendengarkan, orang banyak itu bukan hanya mendengarkan Yehezkiel, tapi orang banyak itu mendengarkan firman Allah. Karena dikatakan, dikasih tahu, diperingatkan demi nama Tuhan. Nah, saudara, ketika komunikasi antara Yehezkiel sebagai komunikator Allah kepada bangsa Israel itu terjadi, bangsa Israel akhirnya tahu, oh ternyata pesan yang disampaikan oleh Nabi Yehezkiel itu bukan dari dirinya, tetapi dari Tuhan. Karena demi Tuhan, demi nama Tuhan dipakai. Dan ketika orang tahu ini dari Tuhan, saudara, bobotnya akan berbeda dengan apa yang hanya sebatas disampaikan oleh Yehezkiel. Karena apa, saudara, kalau orang cuma ngomong dari Yehezkiel untuk umat Tuhan pasti akan biasa. Tapi kalau pakai embel-embel demi nama Tuhan, ini disampaikan bahwa ini betul firman Tuhan, saudara, maka kemungkinan besar orang-orang Israel pasti akan mendengarkan. Orang Israel akan menerima komunikasi itu dari Allah. Karena apa? Karena pesan yang disampaikan bukan hanya pesan seorang nabi. Pesan yang disampaikan bukan hanya pesan seorang Yehezkiel, tapi pesan komunikasi yang disampaikan adalah pesan dari Allah. Saudaraku yang terkasih, lihat ya, kalau kita lihat ada proses komunikasi yang terjadi. Dan ternyata proses komunikasi dari Tuhan ke Yehezkiel, di mana Yehezkiel harus mendengarkan firman Tuhan, tapi kemudian Yehezkiel harus kemudian juga memberitakan kepada orang Israel. Lihat, komunikasi ini terjadi tentu dengan tujuan, supaya ada relasi yang terjaga. Bahwa relasi yang baik yang terjaga bukan hanya dari Yehezkiel ke Tuhan, tapi justru Tuhan, Yehezkiel, dan juga bangsa pilihan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, apa yang akan terjadi? Kira-kira kalau misalnya Yehezkiel tidak menjadi komunikator yang baik dari Allah kepada bangsa Israel. Apa yang akan terjadi jika Yehezkiel tidak menyampaikan komunikasi dengan baik? Nah, saudara, menariknya Tuhan itu memberikan penjelasan, semacam contoh kasus dalam bacaan kita tadi. Ayat 8-9 di sana dituliskan, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawabnya atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Saudaraku, dari contoh kasus atau dari penjelasan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yehezkiel ini, saudara, menunjukkan bahwa satu, orang jahat itu pasti akan mati. Karena apa? Karena memang resiko setiap manusia yang hidup pada akhirnya akan mati. Tapi saudara, catatan yang penting juga dari perkataan contoh kasus penjelasan Allah ini adalah, saudara, Allah mau mengingatkan kepada Yehezkiel, kalau dia tidak menjadi komunikator yang baik, kalau dia tidak menjadi seorang yang memberikan komunikasi yang baik, seperti yang Allah perintahkan, apa yang terjadi? Celakalah Yehezkiel, karena ia harus bertanggung jawab. Wong dia dipercaya Tuhan kok untuk jadi penjaga. Wong dia yang dikasih percaya kok untuk mengkomunikasikan perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi kalau ia tidak melakukannya, maka dia tidak menjadi penjaga yang menjaga pesan Tuhan. Ia tidak menjadi seorang komunikator yang baik.
Ia tidak menjadi seorang penjaga dari umat Tuhan. Saudaraku, sekalipun kalau kita lihat apa yang jadi perintah Tuhan tadi di ayat 8 sampai 9. Sekalipun pesan dalam contoh kasus ini terdengar kejam, terdengar seram. Karena Tuhan ngomongin soal kematian. Tapi saudara, kalau kita perhatikan ayat ini saudara, ternyata ada maksud Tuhan ketika Tuhan mengkomunikasikan sesuatu kepada umatnya. Yaitu supaya orang jahat itu tahu kehendak Tuhan. Bahwa Tuhan mau supaya mereka bukan terus menghidupi kejahatannya, tetapi mereka bertobat dari hidup yang jahat dan berbalik kepada Allah. Oleh karena itu saudaraku, saudara bisa bayangkan jika hal ini tidak dikomunikasikan. Tentu orang yang jahat itu akan terus jahat, menghidupi kejahatan mereka. Karena apa? Karena mereka tidak tahu, tidak diberitahu tentang kehendak Tuhan. Tapi kalau mereka sudah diberitahu, tapi tidak mendengarkan, itu berarti mereka sedang tidak mendengarkan apa yang disampaikan. Mereka tidak mendengarkan Allah. Oleh karena itu saudara, ketika mereka diberitahu, sebenarnya mereka juga lagi diajak bahwa bukan hanya orang Israel yang baik yang dipedulikan Tuhan, tapi bahkan orang-orang Israel yang jahat, berbuat jahat, itu juga tetap diperhatikan oleh Tuhan. Karena apa saudara? Karena Tuhan juga memberikan contoh di dalam bacaan tadi. Ketika Tuhan menyampaikan pesan bukan hanya untuk orang baik, Tuhan menyampaikan pesan juga untuk orang-orang yang jahat. Supaya apa? Supaya mereka tahu, mereka harus bertobat. Mereka tahu, mereka jauh dari Tuhan. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan buat mereka mungkin benar, tapi buat Tuhan itu gak benar. Maka dari itu saudara perlu dikomunikasikan supaya gak miskomunikasi. Dan pesan ini jelas bukan diberitakan supaya orang Israel tahu akan kehendak Tuhan. Saudaraku, komunikasi terjadi ketika ada yang berbicara, tetapi ada juga yang mau mendengarkan, supaya pesan yang tersampaikan dan relasi yang ada itu tetap nyambung, tetap connect, tetap terjaga. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita hari ini saudara, kita mau belajar dan kita mau diingatkan bahwa bukan hanya Yehezkiel yang diutus untuk menjadi penjaga relasi, tapi juga kita semua juga diutus oleh Tuhan untuk menjaga relasi. Dan ketika kita menjaga satu dengan yang lain, salah satu caranya adalah dengan berkomunikasi. Harus ada komunikasi saudara. Baik itu kita komunikasi dengan Tuhan maupun kita berkomunikasi dengan sesama. Terkhusus dengan keluarga kita. Karena apa? Karena komunikasi menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Lihat, bacaan saja menceritakan Tuhan aja mengajak kita untuk berkomunikasi. Apalagi kita sebagai manusia harusnya merasa bahwa komunikasi itu sesuatu yang penting untuk menjaga relasi kita satu dengan yang lain. Apalagi saudara di masa pandemi ini kita masih banyak tekanan. Kita mungkin masih di rumah saja, sudah mulai bosan lihat suami, sudah mulai bosan lihat istri, sudah mulai bosan lihat anak-anak atau lihat saudara. Atau kita lebih sering lihat gadget ketimbang ngobrol dengan keluarga. Bahkan bisa jadi di rumah kita saat ini ada yang merasa dicuekin, dinomor sekiankan daripada game. Padahal sudah sering ketemu di rumah. Tapi saudara, lihat, sekalipun di masa pandemi sering di rumah, kita bisa saja sering cekcok satu dengan yang lain karena kita seringkali hanya lihat 4L. Lu lagi. Saudara, ketika kita mulai sering ketemu, tapi tidak ada komunikasi yang terjadi di dalamnya,
Mari kita coba berhenti sejenak. Mari kita coba lihat setiap anggota keluarga kita. Kita mau lihat wajah mereka satu persatu. Dan kita mau katakan, terima kasih karena kamu sudah ada. Terima kasih karena kamu sudah menemani. Saudaraku, bersyukurlah dengan kehadiran mereka. Berkomunikasilah dengan mereka, sekalipun mungkin saat ini kita udah mulai jenuh, mulai bosan di rumah dan sebagainya. Tapi saudara, bisa jadi mungkin masa pandemi ini adalah masa di mana kita diingatkan untuk kembali saling menjaga dengan komunikasi yang lebih intens karena lebih sering ketemu. Kita ada waktu untuk berbicara dengan pasangan, kita ada waktu untuk ngobrol dengan anak, dengan saudara, dengan orang tua, dengan Tuhan. Dan saudara, bisa jadi masa pandemi ini ada untuk mengingatkan kita untuk kembali menjaga komunikasi kita, menjaga keluarga kita. Karena apa? Karena kalau ingat-ingat, ya memang tidak semua. Tapi kalau ingat-ingat bisa jadi saudara dulu sebelum pandemi kita sibuk kerja, kita sibuk kuliah, kita sibuk sekolah, sibuk terus. Dan saudara, ketika kita semua sibuk satu dengan yang lain, tidak ada waktu untuk berkomunikasi. Ngobrol dengan anak jarang, ketemu pasangan jarang, ngobrol sama orang tua jarang, ngobrol sama saudara jarang, saat teduh dengan Tuhan jarang. Saudaraku, mungkin masa ini ada supaya kita kembali membangun komunikasi, supaya kita kembali membangun pertahanan kita, supaya kita saling menjaga. Kita kembali saling dekat bukan ketika masa pandemi ini. Kita kembali saling mengenal bukan dengan pasangan kita ketika masa pandemi ini. Kita jadi tahu kondisi anak kita jadi tahu bagaimana kondisi dan kebutuhan orang tua kita. Bahkan saudara, bisa jadi di masa ini kita jadi tahu bagaimana dengan diri kita. Karena kita sering kali berkomunikasi, baik dengan orang-orang di sekitar kita, dengan Tuhan, dan bahkan dengan diri kita sendiri. Saudara, ada satu kalimat yang mengatakan disconnected to be connected. Bahwa kadang atau bahkan masa ini ada membuat kita tidak koneksi dengan yang lain, tapi justru untuk mengkonek kita dengan orang-orang yang penting dalam hidup kita. Keluarga. Orang-orang yang ada, setia, tapi seringkali kita lupakan karena kesibukan kita. Oleh karena itu saudaraku, sebagai penjaga relasi, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berkomunikasi. Maka dari itu, mari kita sama-sama terus berkomunikasi sebagai salah satu cara kita untuk menjaga diri kita sebagai keluarga. Saudara, ada satu hal yang buat saya bersyukur satu sisi masa pandemi ini ada. Karena apa saudara? Karena saya punya keluarga tuh jauh-jauh di luar pulau. Ada yang di Jakarta, ada yang di Dobo, ada yang di Makassar, ada yang di Ambon, dan ada beberapa tempat lainnya. Tapi saudara, saya bersyukur di satu sisi dengan adanya pandemi ini. Karena apa? Karena saya disadarkan atau kami disadarkan ada alat komunikasi yang dapat mendekatkan kami. Sekarang setiap Senin kami punya ibadah keluarga. Ya walaupun tidak selalu rutin hari Senin. Tapi setidaknya saudara, dari ibadah keluarga itu saya jadi tahu kondisi tante saya, kondisi om saya yang di Dobo, kondisi keluarga dekat saya. Dan mereka juga tahu kondisi saya. Karena apa? Karena biasanya kan kalau komunikasi cuma tanya, halo apa kabar, lagi sibuk pelayanan kah? Hanya itu. Tapi ketika sekarang ada komunikasi yang lebih intens, saya jadi tahu kebutuhan keluarga saya. Saya jadi tahu, oh ternyata ada saudara-saudara saya yang saat ini lagi butuh pekerjaan. Oh saya tahu bahwa ternyata tante saya sudah lama sakit. Dan
Dari komunikasi-komunikasi kecil itu, saudara, ternyata membuat saya mampu untuk sadar pentingnya komunikasi untuk menjaga keutuhan keluarga. Maka dari itu saudaraku, ketika hari ini Tuhan mengajarkan Yehezkiel dan kita semua untuk menjaga keluarga kita, menjaga dengan berkomunikasi, lakukanlah hal itu di dalam kehidupan keluarga kita. Dan kiranya apa yang kita lakukan melalui hal-hal kecil itu boleh berdampak besar dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan memampukan kita semua. Amin. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi Kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Bila Tuhan menjadi
sorgaku. Mari saudara, bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, tiba saatnya kita naikkan doa syafaat kita. Allah Bapa di surga, di tengah situasi yang penuh tantangan akibat pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami mau berdoa untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah di Indonesia, bahkan seluruh pemimpin dunia. Beri mereka hikmat untuk mengambil tindakan yang tepat dan cepat untuk mengatasi COVID-19 ini, khususnya dalam menemukan dan memproduksi vaksinnya. Cukupkan juga segala kebutuhan peralatan, obat-obatan yang diperlukan, dan termasuk ketersediaan bahan pangan bagi seluruh masyarakat dengan harga yang terjangkau. Selain juga mengatasi dampak ekonomi yang terjadi, terutama untuk melindungi pelaku usaha kecil dan menengah, serta kelompok masyarakat ekonomi lemah. Kami mau berdoa juga untuk seluruh masyarakat, agar tetap patuh mengikuti himbauan pemerintah, tetap tenang dan waspada, serta saling mengedepankan semangat gotong royong dan meningkatkan kepedulian mereka. Untuk para tenaga medis, beri mereka kekuatan dan jaga mereka, agar tetap aman dan sehat, demikian juga keluarga mereka. Untuk pasien yang positif COVID-19 Tuhan, kiranya Tuhan beri kekuatan dan angkat sakitnya, agar mereka cepat sembuh. Bagi mereka yang terdampak secara ekonomi, beri mereka solusi dengan ide-ide yang kreatif dan jauhkan mereka dari kepanikan. Kami mau berdoa juga bagi para orang tua, agar mereka dapat bersama-sama merawat dan menjaga diri mereka, anak-anak mereka, dan orang-orang yang ada di rumah mereka, agar tetap sehat. Untuk pelajar dan mahasiswa yang harus belajar di rumah, beri mereka semangat dan kedisiplinan belajar secara mandiri dan kreatif. Demikian juga untuk para pekerja, karyawan yang harus bekerja dari rumah. Tuhan beri mereka semangat dan kedisiplinan juga dalam memenuhi tanggung jawab pekerjaannya. Untuk para rohaniwan, Tuhan beri hikmat dan semangat agar mereka tetap dapat merawat umatnya, sekalipun dibatasi oleh berbagai kendala untuk bertemu secara langsung. Tuhan lawat juga dan jamah jemaat-Mu di GKI Denpasar yang sedang sakit atau dalam masa pemulihan. Beri mereka kekuatan, kesabaran, dan kepatuhan selama menjalani pengobatan dan proses pemulihan. Beri hikmat dan semangat juga bagi segenap panitia relokasi, serta dukungan penuh dari seluruh jemaat dan kelancaran dalam keseluruhan prosesnya. Secara khusus kami mau berdoa juga untuk rencana penahbisan Penatua Maureen Christine Tuhan. Tuhan yang akan mampukan segenap panitia, agar sejak persiapan sampai pelaksanaannya, kiranya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami naikkan doa yang jauh dari sempurna ini dalam nama Kristus Yesus, Tuhan yang penuh kasih, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya jemaat akan memberikan ucapan syukur. Marilah kita senantiasa mengucap syukur atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan kepada kita, seperti yang dinyatakan di dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkabur. Dalam susah pun senang, dalam segala dan ucap syukur, itu kehendaknya. Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku, Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Saudaraku, hiduplah dalam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Jadilah saksi Kristus bagi dunia, serta nyatakanlah karya Roh Kudus dalam kehidupanmu. Terserah pada pimpinannya. Alangkah indahnya bila
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera kini dan selama-lamanya.